Libya Channel 1784. Dewa Naga Kehancuran mulai menyerap jimat bulan. Bintang Tianyu, makam pedang kematian. Kalau begitu, ayo kita mulai. Yuer, duduklah di lambang kuno tanda kunci konsep. Perintah Xiao Zia saat menunjuk ke arah salah satu lambang kuno yang mengartikan kata konsep. Xia Yuer tidak membantah sama sekali dan langsung terbang lalu duduk di lingkaran tersebut. Untukmu, duduklah di lambang kuno dengan arti Qi. Ucap Xiao Zia kepada Jie Yan saat menunjuk ke arah lingkaran lainnya. Iya. Jie Yan mengangguk kecil lalu langsung duduk bersila di lambang kuno yang ditunjukkan oleh Xiao Zia. Setelah keduanya duduk bersila di lingkaran, Xiao Zia pun membawa jimat bulan ke tengah tulisan kuno membentuk lingkaran besar. Saat Xiao Zia meletakkan jimat bulan di tengah, ia pun langsung membuat gerakan khusus yang membuat tulisan membentuk lingkaran besar bersinar terang. Di saat itu juga, ia langsung menghilang lalu muncul di lambang lingkaran kecil lalu duduk bersila. Tap. Xiao Zia menamparkan permukaan tanah menggunakan telapak tangan kanannya sambil bergumam, formasi darah kuno, lambang pemisah tubuh. Dung. Saat semua pola-pola yang ada di permukaan tanah aktif, itu langsung membuat jimat bulan bereaksi. Drurt. Makam pedang kematian bergetar keras saat formasi tersebut aktif. Ini adalah formasi yang hanya diketahui oleh Xiao Zia di seluruh 33 surga. Bahkan para Raja Roh tidak akan mengetahui formasi seperti itu. Ini bisa disebut sebagai formasi terlarang. Dan fungsinya adalah memisahkan berbagai hal penting dari satu objek, tidak terkecuali untuk tubuh manusia sekalipun. Itulah mengapa itu bisa disebut sebagai teknik terlarang karena sangat berbahaya. Kesalahan fatal sedikit saja bisa menyebabkan kematian pada objek ataupun pengguna formasi. Jimat bulan yang awalnya berada di permukaan tanah, perlahan melayang ke udara. Di saat itu juga, retakan terjadi di jimat bulan. Semakin lama, retakan semakin banyak dan dalam waktu kurang dari 1 menit, jimat bulan pun akhirnya hancur sepenuhnya. Setelah itu, jimat bulan itu pun berputar-putar. Di saat berputar, urutan konsep yang menyebar keluar langsung bergerak ke arah Xia Yuer. Sama halnya untuk Qi yang perlahan terpisah langsung bergerak ke arah Jie Yan. Dan untuk aura spiritual, itu belum bergerak sama sekali karena Xiao Zia belum mencoba untuk menyerapnya. Alasannya tentu saja sederhana, ia tahu bahwa tempat yang dimasuki oleh Jie Yan tidaklah aman. Dengan gerakan tertentu, Xiao Zia pun mengaktifkan formasi lainnya karena sedari awal, tulisan dan lambang kuno tidak hanya membuat 1 atau 2 formasi, itu adalah keseluruhan tulisan dan lambang yang akhirnya akan membentuk puluhan formasi. Jie Yan dan Xia Yuer yang sedang tenggelam dalam kultivasi, sama sekali tidak mengetahui hal itu. Agar aman berkultivasi di tempat ini, aku harus menggunakan beberapa formasi tambahan. Batin Xiao Zia. Karena ia sudah diakui oleh Jie Yan dan juga Kaisar Manusia generasi pertama, ia pasti akan selalu berada di sini Jie Yan dan membantunya jika dalam kesulitan. Inilah sebabnya Xiao Zia juga terkadang buru-buru untuk meningkatkan kekuatannya agar tidak ditinggalkan oleh Jie Yan. Ia tahu bahwa sekalipun ia tidak memiliki halangan dalam terobosan mencapai puncak, kecepatan kultivasi Jie Yan masih lebih cepat daripada dirinya. Jika kultivasi Jie Yan selalu lebih tinggi,
Xiao Zia merasa ia tidak akan bisa membantu Jie Yan yang sudah ia anggap sebagai kerabat darahnya sendiri karena mereka memiliki ayah yang sama. Formasi segel. Formasi kematian. Formasi kuno. Formasi darah. Lebih dari selusin formasi pun langsung diaktifkan oleh Xiao Zia yang membuatnya sedikit kelelahan. Ketika aku menyerap kekuatan spiritual yang sangat tinggi ini, pemulihan tubuhku akan berlipat ganda sebanyak 3 kali, mendekati pemulihan tubuhku ketika berada di puncaknya. Gumam Xiao Zia dengan wajah sedikit pucat saat menutup matanya. Di saat itu juga, kekuatan spiritual yang berasal dari pecahan jimat bulan bergerak ke arahnya. Ketiganya pun akhirnya berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Butuh waktu cukup lama sehingga Xiao Zia menggunakan banyak formasi agar tidak ada yang mengganggu mereka berkultivasi. Makam pedang. Roh artefak yang sedang bermeditasi seorang biasa tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah tempat Jie Yan berkultivasi dengan wajah yang sangat serius. Apa ini? Bagaimana mungkin ada formasi tercipta begitu banyak dalam satu lingkaran formasi? Roh artefak ini tidak bisa menenangkan dirinya karena jika ada roh yang mampu melakukan itu, dia bisa dikatakan sebagai yang paling berkuasa di antara para roh. Mata roh artefak yang berwarna emas menatap lurus ke arah dalam formasi dengan tajam. Karena tempat Jie Yan dihukum adalah wilayah kekuasaannya, ia dapat melihat secara samar ke dalam formasi yang dibuat oleh Xiao Zia. Ini 2 roh. Salah satunya memang roh peri yang sering muncul. Tetapi, roh apa itu? Kenapa aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat? Selain dari itu, mata roh artefak pun menatap ke arah pecahan jimat bulan dengan mata menyusut tajam. Replikasi jimat bulan milik Dewi Bulan. Dari mana mereka mendapatkannya? Tanya roh artefak dengan nada terkejut. Sebagai eksistensi yang telah ada semenjak 33 surga pertama kali tercipta, ia tentu pernah melihat Dewi Pedang yang menggunakan jimat bulan. Dan apa yang sedang diserap oleh Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia adalah replika jimat bulan yang dapat digunakan sebagai bahan kultivasi. Jika itu jimat bulan yang asli, siapapun mungkin tidak akan dapat mencernanya karena itu terkait erat dengan nyawa Dewi Bulan. Pemuda itu memiliki sangat banyak hal yang tidak mungkin dimiliki oleh kultivator lainnya. Untuk pertama kalinya, aku dapat melihat seseorang dapat melanggar aturan alam dengan melakukan kontrak dengan 2 roh. Dia juga memiliki pedang aneh yang cukup familiar. Selain dari itu, dia memegang sesuatu yang mirip dengan cermin tembaga. Roh artefak menarik nafas dalam-dalam dan mencoba mengevaluasi Jie Yan sekali lagi. Karena kau memiliki asal-usul yang cukup misterius, maka aku akan mencoba mengujimu. Tetapi jangan khawatir, setiap kali kau mampu menyelesaikan ujian, maka niat pedang milikmu akan tumbuh lebih cepat walaupun kau memiliki pedang aneh yang dapat meningkatkan niat pedangmu setiap waktu. Ucap roh artefak dengan nada yang sedikit dalam. Semula tetua pertama telah bertemu dengannya lalu mendiskusikan sesuatu dengannya. Roh artefak telah setuju untuk memberi ujian kepada Jie Yan tanpa membunuhnya seperti murid lainnya. Tetapi saat ini ia ingin memberikan sesuatu yang lebih karena menurutnya Jie Yan adalah kultivator yang berbeda daripada kultivator lainnya. Di dalam makam pedang kematian, Xiao Zia yang sedang berfokus pada penyerapan kekuatan spiritual, sedikit mengerutkan keningnya karena merasakan bahwa seseorang menembus formasi untuk memata-matai mereka berkultivasi. Aura ini. Apakah mungkin bahwa makam pedang ini adalah sebuah artefak?
Jika benar, maka seseorang yang mencoba memata-matai kami adalah roh artefak. Batin Xiao Zia. Ia menaikkan sedikit sudut bibirnya karena ia telah merencanakan sesuatu. Sebagai rubah tua, ia tentu akan memanfaatkan segala sesuatunya jika itu dapat memberi dirinya, Jie Yan ataupun Xia Yuer sebuah keuntungan. Episode sebelumnya. Tingkat transformasi abadi tahap akhir. Episode berikutnya. Tingkat emas abadi tahap awal. Bintang Tianyu. Sudah 2 bulan lebih Jie Yan dilempar ke makam pedang kematian. Di waktu itu, Jie Yan bersama dengan Xia Yuer dan Xiao Zia melakukan kultivasi pintu tertutup. Selama waktu itu, beberapa kali semangat niat pedang datang ke tempat Jie Yan untuk mengacau, tetapi formasi yang digunakan oleh Xiao Zia membuat mereka semua tidak bisa masuk. Selain dari semangat niat pedang, hal lainnya yang mencoba merobohkan formasi adalah binatang roh aneh yang hidup di bawah tanah. Mereka tampak seperti campuran bintang dan manusia, memiliki kulit hijau dan cukup menjijikkan. Makhluk aneh itu juga menggunakan senjata untuk bertarung. Hal lainnya yang membuat siapapun terkejut, binatang roh aneh itu mampu menggunakan niat pedang. Inilah sebabnya siapapun yang masuk ke dalam makam pedang kematian hampir semuanya tewas. Selain dari harus menghadapi semangat niat pedang, mereka juga harus melawan binatang roh misterius di goa bawah tanah. Di dalam formasi tempat Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia berkultivasi, pecahan dari jimat bulan terlihat sudah hampir habis. Bom! Ledakan kecil terdengar di dalam formasi dan asal dari ledakan kecil berasal dari tubuh Jie Yan yang masih terus berkultivasi. Aura berwarna emas menyelimuti tubuhnya saat ini. Walaupun Jie Yan tidak memiliki elemen yang membuat warna Qi-nya menjadi emas, ini adalah ciri khas dari para kultivator yang telah mencapai tingkat emas abadi. Alasan kenapa disebut sebagai emas abadi, itu dikarenakan akar spiritual setiap kultivator akan menumbuhkan ciri khas baru, yaitu liris-liris emas pada akar spiritual mereka masing-masing. Ciri khas tersebut membuat Qi yang dihasilkan tanpa sadar berubah menjadi emas jika tidak dirubah menjadi sebuah elemen. Selain dari itu, jauh di dalam akar spiritual, ada sebuah benih berwarna emas, itulah inti baru untuk akar spiritual. Itu juga akan menjadi cikal bakal evolusi setiap kultivator ke tingkat berikutnya di masa depan jika mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Terobosan Jie Yan saat ini adalah terobosan ke tingkat abadi emas tahap awal. Saat terobosan terjadi, Qi yang ada di dalam tubuhnya seperti sebuah danau yang luas yang awalnya hanya seperti sebuah kolam kecil. Persediaan Qi-nya bisa dikatakan sangatlah besar, ini juga adalah pengaruh yang diterima oleh Jie Yan karena sumber daya yang ia serap adalah bagian dari jimat bulan. Penyerapan Qi melalui akar spiritual juga meningkat drastis, di saat itu juga, sisa Qi dari jimat bulan langsung habis diserap oleh Jie Yan hanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Saat persediaan Qi telah habis, formasi yang ada di sana secara otomatis menahan Jie Yan untuk menyerap hal lainnya. Ini juga agar Jie Yan tidak mengganggu kultivasi Xia Yuer dan Xiao Zia. Hufet. Jie Yan menghembuskan nafas saat ia perlahan membuka matanya. Ia tersenyum kecil karena akhirnya kultivasinya telah meningkat drastis, mencapai tingkat emas abadi tahap awal dari tingkat transformasi abadi tahap akhir. Kultivasiku telah meningkat. Selanjutnya, apa yang harus aku capai adalah meningkatkan manual yang aku olah dan juga semua konsep yang aku kuasai. Batin Jie Yan.
Ketika ia memikirkan cara untuk meningkatkan konsep ruang dan waktu, ia merasa sedikit menyesal karena mencari sumber daya untuk meningkatkan konsep seperti itu sangatlah sulit. Sama halnya untuk konsep kehancuran. Untuk dirinya sendiri pun, Jie Yan sangat yakin bahwa jalan yang ia ambil sangatlah sulit. Namun ia sangat yakin bahwa ketika ia mencapai puncak dari ketiga konsep itu, maka kekuatannya mungkin tidak akan dapat dibendung oleh para kultivator ataupun makhluk lainnya di tingkat yang sama. Untuk niat pedang, Jie Yan sama sekali tidak khawatir karena ia tahu bahwa pedang miliknya akan membuatnya semakin mahir secara alami dalam hal niat pedang. Sementara lainnya, kemampuan berpedang yang ia miliki serta teknik merupakan warisan tingkat tinggi, jadi tidak perlu mempelajari teknik yang lebih rendah kecuali ada teknik tertentu yang cukup kuat lainnya. Tatapan Jie Yan tertuju pada Xia Yuer dan Xiao Zia yang masih berkultivasi. Ia menatap dengan seksama ke arah sisa pecahan jimat bulan bahwa itu tidak lama lagi akan menghilang. Tatapan Jie Yan terfokus pada Xiao Zia yang tampaknya hampir selesai berkultivasi. Apa yang membuatnya sedikit berkedut, Xiao Zia menerobos begitu saja tanpa fluktuasi apapun. Ini seperti menghirup udara di alam, siapapun yang melihat Xiao Zia menerobos, mereka semua pasti akan iri. Zia juga tampaknya telah selesai, kultivasinya juga mencapai tingkat abadi tahap awal. Batin Jie Yan lalu menatap ke arah Xia Yuer. Apa yang dilihat oleh Jie Yan adalah, Xia Yuer menggabungkan konsep cahaya biasa dengan konsep cahaya bulan menjadi satu sehingga menghasilkan sesuatu yang lain. Itu tetaplah konsep yang sama tetapi efek yang dihasilkan pasti lebih kuat. Semisal, Xia Yuer yang awalnya menyerang menggunakan konsep cahaya, itu akan menghasilkan daya ledak kuat, tetapi dengan penggabungan dengan konsep cahaya bulan, daya serang meningkat sedikit, selain dari itu, kecepatan serangan hampir berlipat ganda. Jie Yan, bersiap-siaplah. Setelah Yuer kecil selesai berkultivasi, kita akan segera bertarung. Di luar terdapat beberapa semangat niat pedang, jumlahnya adalah 9. Selain dari itu, ada binatang roh aneh yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Mereka semua ahli pedang. Aku tidak tahu bagaimana bisa binatang roh mencapai tahap seperti itu. Tetapi, mereka tampaknya lebih berbahaya daripada semangat niat pedang. Xiao Zia yang perlahan berdiri di tempat, berkata dengan nada serius. Mendengar hal itu, Jie Yan mengaktifkan mata dewa dan menatap ke arah luar formasi dan menemukan banyak semangat niat pedang. Selain dari itu, ia melihat binatang roh yang memiliki wujud seperti manusia, tetapi lebih pendek dalam hal tinggi tubuh. Binatang roh itu tampak buas, bergerak hanya dengan insting binatang, berkulit hijau, mata merah dengan pupil vertikal. Selain dari itu, binatang roh itu selalu meneteskan air liur karena tampaknya mereka selalu ingin makan, mencari mangsa untuk disembelih. Tetapi, apa yang membuat Jie Yan terkejut, niat pedang yang cukup kuat menyelimuti seluruh tubuh binatang roh tersebut. Hal lainnya, binatang roh tersebut tampak tidak melakukan konflik dengan semangat niat pedang. Ini membuat Jie Yan semakin penasaran karena ia dapat melihat dengan jelas bahwa binatang roh tersebut sangat liar. Binatang roh ini tidak biasa. Aura liar seperti binatang buas kehilangan akal sehat bukanlah suatu kebohongan. Tetapi, kenapa mereka tidak bentrok dengan semangat niat pedang? Ini tidak ilmiah sama sekali. Kecuali
Mata Jieyan menyusut tajam karena sudah memikirkan kemungkinan bahwa binatang roh tersebut pasti dipimpin oleh binatang roh kuat yang memiliki akal sehat tinggi. Kau pasti menyadarinya bukan? Tanya Xiao Zia yang menatap ke arah luar juga. Iya. Jieyan mengangguk kecil. Jieyan, bukankah kau memiliki teknik untuk mengendalikan binatang roh? Bisakah kau mengendalikan mereka? Tanya Xiao Zia. Jieyan hampir lupa akan hal itu. Tetapi ia langsung mencobanya, karena jika ia bisa mengendalikan semua binatang roh itu, maka semuanya akan lebih mudah. Episode sebelumnya. Mulai menyerap jimat bulan. Episode berikutnya. Sosok misterius. Bintang Tianyu. Aku akhirnya mencapai tingkat emas abadi tahap awal. Xia Yuer yang membuka matanya, berkata dengan nada penuh semangat. Ia tidak sabar lagi untuk melihat seberapa kuat ia saat ini dengan cara bertempur melawan musuh kuat. Kau sudah selesai Yuer? Jika sudah, kita akan segera bertarung setelah formasi ini dilepaskan. Ujar Jieyan saat menatap Xia Yuer yang masih memasang wajah bahagia. Oh, tampaknya waktunya sangat tepat. Xia Yuer perlahan terbang menggunakan sayapnya dan berkata dengan nada angkuh. Tetapi, ketika Xia Yuer melihat ke arah Xiao Zia, wajahnya sedikit gelap lalu bergumam kecil, sebelumnya tingkat kultivasiku dan Jieyan lebih tinggi darinya satu tahap. Bagaimana bisa saat ini dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan kami? Xiao Zia tentu dapat mendengar gumaman dari Xia Yuer. Ia hanya meliriknya dengan senyum kecil dan di mata Xia Yuer itu adalah provokasi langsung. Wanita sialan. Walaupun kau memiliki tingkat kultivasi yang sama denganku, apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku? Xia Yuer berkata dengan nada sedikit kesal. Tetapi Xiao Zia hanya mengabaikannya. Ia menatap ke arah Jieyan lalu Jieyan pun mengangguk padanya. Bersiap-siaplah. Ucap Xiao Zia saat ia melambaikan lengannya. Di saat itu juga, semua formasi yang ia buat pun langsung meledak layaknya sebuah gelombang kejut ke segala arah. Bush. Semangat niat pedang dan banyak binatang roh berwarna hijau pun terhempas ke segala arah. Celah kecil tempat Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia juga hancur berantakan. Gra. Salah satu bintang roh tersebut pun tampak semakin liar. Dia langsung melakukan gaya tolakan lalu melesat ke arah Jieyan sambil mengayunkan pedang karatan dengan kedua tangannya dari atas ke bawah ketika tiba di depan Jieyan. Terang. Bush. Bom. Kaki di bawah Jieyan tampak cekung ke arah dalam saat ia menahan tebasan tersebut dengan satu tangan menggunakan pedang. Jieyan tersenyum kecil. Ia sedikit terkejut dengan kekuatan fisik bintang roh tersebut. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya ke arah samping yang membuat bintang roh tersebut terpental kembali. Kerang. Mata Jieyan melebar sedikit, di saat itu juga, kekuatan misterius meledak ke segala arah. Supremasi, Dewa Binatang Buas. Semua bintang roh tersebut langsung mencekam kepala mereka masing-masing menahan rasa sakit tiada taraf yang menusuk otak mereka. Ini. Jieyan terkejut melihat apa yang terjadi. Perlawanan untuk menundukkan semua bintang roh tersebut sangatlah besar. Baru kali ini ia mengalami hal itu ketika mencoba menundukkan bintang roh. Bahkan untuk Xiao Zia menyipitkan matanya karena tahu bahwa sesuatu yang mengendalikan bintang roh tersebut bukanlah jenis binatang roh biasa. Di suatu tempat di kedalaman tanah, terlihat ruangan yang cukup gelap.
Banyak sosok yang mirip dengan bintang buas yang dilawan oleh Jie Yan dan kelompoknya di dalam sana. Mereka semua tampak berbaris dengan rapi dan berlutut ke arah satu arah. Di depan kerumunan binatang roh tersebut, terlihat sosok setinggi 5 meter, dengan kulit hijau, taring di kedua sisi rahangnya yang menjulang ke atas. Sosok yang terlihat sangat kekar, dengan pedang besar di punggungnya. Sosok tersebut duduk di kursi yang membuatnya terlihat seperti seorang raja. Tetapi, apa yang mengejutkan adalah, sosok tersebut menggunakan pakaian robek, dan itu sedikit mirip dengan pakaian yang digunakan oleh para tetua sekte pedang. Sudah lebih dari 10.000 tahun. Tidak ada cara untuk keluar dari tempat ini, kecuali pintu masuk terbuka cukup lama dan aku bisa bergegas secepat mungkin untuk keluar. Kekuatanku ditekan ke level yang sangat rendah di tempat ini. Hanya tingkat abadi emas tidak akan mampu membobol dinding tempat ini. Ucap sosok tersebut. Sosok tersebut menatap ke arah depan, memperhatikan ratusan makhluk hijau. Mereka semua adalah binatang roh yang ia ciptakan seorang diri. Dan mereka semua tercipta melalui daging dan darah para murid yang dilempar ke dalam makam pedang kematian. Alasan dia mampu melakukan hal itu, semuanya dikarenakan tubuhnya telah terkontaminasi oleh kekuatan yang ada di dalam makam pedang kematian setelah dirinya dilempar ke dalam karena membuat kesalahan khusus, yaitu membunuh banyak tetua di masa lalu untuk menunjukkan supremasinya. Dan juga, karena semuanya tercipta melalui daging dan darah manusia yang telah tewas, para semangat niat pedang tidak mengincar semua ciptaannya. Melihat semua bawahannya, sosok tersebut tidak puas sama sekali karena mereka semua yang terkuat hanyalah tingkat emas abadi tahap menengah. Ini juga dikarenakan tingkat kekuatannya mempengaruhi bawahan yang ia ciptakan seorang diri. Tiba-tiba saja, kekuatan misterius meledak ke arah sosok tersebut yang membuatnya melebarkan matanya. Bush! Semua bawahannya tampak meraung kesakitan, memegang kepala mereka masing-masing. Tetapi untuk sosok tersebut, dia hanya sedikit terpengaruh. Tubuhnya sedikit gemetaran, tetapi itu langsung ditekan oleh semangat juang yang ada di dalam tubuhnya. Kekuatan ini. Sosok tersebut berdiri dengan kokoh dan menatap ke arah tempat yang jauh. Darah binatang buas di dalam tubuhnya sedikit terpengaruh yang membuat sosok tersebut menjadi sedikit tersinggung. Wah! Sosok tersebut mengepalkan kedua tangannya dengan kuat lalu berteriak keras ke arah kejauhan. Gelombang suara yang dihasilkan membuat aura tak kasat mata tersebut langsung ditekan yang membuat semua bawahannya kembali normal. Siapapun dia, tangkap dia dan bawa padaku. Perintah sosok tersebut setelah selesai berteriak keras menepis aura tak kasat mata yang menyebar ke segala arah. Ratusan bintang roh tersebut berteriak keras lalu mencengkram erat pedang mereka masing-masing dan berlari ke arah sumber aura tidak dikenal yang mencoba menekan mereka sebelumnya. Sementara itu, sosok yang menjadi penguasa para binatang roh itu pun memiliki kilatan tertentu di matanya. Ia mengambil pedang besar di punggungnya dan menyelimutinya dengan niat pedang yang sangat tinggi. Niat pedang milikku juga ditekan sebesar mungkin. Aku sebagai ahli pedang nomor 1 di Sekte Pedang Bintang Tianyu sudah jatuh ke level ini. King Long, ketika aku keluar dari tempat ini, maka kaulah yang pertama akan aku bunuh. Teriak sosok tersebut sekuat tenaga lalu mengayunkan pedang besar di tangannya secara acak. Sraing! Blar! Ayunan pedang tersebut membentuk niat pedang seperti sebuah pusaran lalu menghantam dinding,
memberikan efek yang sangat besar. Dinding yang sangat tebal itu pun dilubangi cukup dalam. Tetapi sosok tersebut tidak puas sama sekali karena di masa lalu ketika kekuatannya tidak ditekan, ia bisa membelah seluruh sekte pedang dengan hanya satu ayunan pedang. Roh artefak. Apa kau mendengarku? Lepaskan aku dari tempat ini. Kau terlalu bodoh untuk setia kepada klan King. Teriak sosok tersebut sekali lagi sekuat tenaga. Petir berwarna hijau bercampur emas meledak ke segala arah yang membuat banyak tempat retak seperti jaring laba-laba. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali yang membuat sosok tersebut tampak semakin gila. Episode sebelumnya. Tingkat emas abadi tahap awal. Episode berikutnya. Awal pertarungan dengan binatang roh dan semangat niat pedang. Bintang Tianyu, makam pedang kematian. Jie Yan menggunakan teknik untuk mengendalikan binatang roh, tetapi ia terkejut tiba-tiba karena dapat merasakan adanya ledakan kekuatan tertentu yang langsung menekan teknik yang ia gunakan. Kekuatan ini adalah pengendalian mutlak terhadap bintang roh hijau ini. Batin Jie Yan dan tahu bahwa ia tidak bisa mengendalikan mereka, maka lebih baik untuk menghabisi mereka semua. Yuer, lawan para semangat niat pedang itu. Zia, kau pasti tahu apa yang harus dilakukan. Aku dapat merasakan bahwa sejumlah musuh mendekat ke tempat ini. Urus mereka, aku akan menghabisi para bintang roh ini. Ucap Jie Yan. Serahkan kepada putri ini. Mereka hanyalah sisa-sisa kekuatan dari keahlian pedang. Tidak layak dipandang sama sekali. Ucap Xia Yuer saat di sekelilingnya banyak tercipta lingkaran formasi kecil. Di saat itu juga, ia langsung terbang ke arah para semangat niat pedang untuk membereskan mereka. Sementara itu, Xiao Zia membuat lingkaran formasi dan tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam tanah. Ia langsung bergerak menyelinap ke arah tempat yang cukup jauh, mencoba menghabisi para binatang roh yang tampaknya mendekat. Sedangkan untuk Jie Yan, ia membuat kuda-kuda menyerang, menatap sekumpulan bintang roh yang tampak sangat marah ketika menatapnya. Semua binatang roh itu pun langsung melesat ke arah Jie Yan. Melapisi pedang karatan di tangan mereka dengan niat pedang. Melakukan hal itu, tentu akan membuat pedang karatan menjadi sangat tajam. Aku tidak tahu bagaimana bisa makhluk aneh seperti kalian menguasai niat pedang. Tetapi kalian semua akan terbunuh di sini dan aku ingin melihat siapa sebenarnya yang memiliki kemampuan mengendalikan kalian. Ucap Jie Yan saat ia membaut kuda-kuda menyerang, menunggu para binatang roh mendekat ke arahnya. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Saat beberapa binatang roh sudah mendekat ke arahnya, Jie Yan pun langsung melancarkan serangannya. 4 binatang roh mencoba menebasnya tetapi Jie Yan langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seraing. Ayunan pedang horizontal sambil bergerak dengan kecepatan tinggi langsung membelah keempat binatang roh tersebut. Walaupun keempatnya mencapai tingkat abadi emas tahap awal, mereka semua tidak akan mampu menghadapi kultivator seperti Jie Yan. Darah berwarna hijau berceceran dan jatuh ke permukaan tanah di saat Jie Yan membelah 4 binatang roh hanya dengan satu serangan. Sisa dari binatang roh tersebut langsung menyerang bersama-sama ke arah Jie Yan karena Jie Yan baru saja selesai menyerang. Menatap hal itu, Jie Yan hanya melirik sekilas lalu menaikkan sudut bibirnya. Jika itu sebelum ia menerobos, mungkin ia akan tewas di makam pedang kematian.
Tetapi untuk saat ini, menghadapi ratusan binatang roh setingkat itu tidak akan membuatnya menerima kerugian. Hanya masalah waktu untuk membereskan mereka semua. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Jie Yan langsung melancarkan serangannya yang selanjutnya, puluhan bilah melesat ke segala arah. Serak, serak, terang, terang. Beberapa binatang roh terkena tebasan tersebut dan banyak juga yang menepis serangan dari Jie Yan. Satu binatang roh terdekat pun mengayunkan pedangnya sekali lagi setelah menepis bilah ki yang dilancarkan oleh Jie Yan sebelumnya. Dengan reaksi yang sangat tinggi, Jie Yan mengangkat pedangnya ke arah atas untuk menahan tebasan tersebut. Terang! Bush! Niat pedang yang cukup kuat meledak ke segala arah. Binatang roh tersebut tampak menggerakkan giginya dengan marah karena Jie Yan sangat mudah menahan serangannya. Satu lagi binatang roh mencoba memotong Jie Yan dari arah belakang. Tetapi Jie Yan tetap tenang. Ia langsung menjulurkan tangan kirinya ke arah binatang roh yang masih berusaha menekannya. Tap! Jie Yan langsung mencekik binatang roh tersebut lalu memutar tubuhnya serta mengangkat binatang roh di tangannya ke arah udara. Sraing! Jeres! Darah yang cukup banyak menyemprot ke udara. Jie Yan yang menyaksikan itu menaikkan sudut bibirnya lalu menghunuskan pedangnya menembus tubuh binatang roh yang ia cekik. Jelep! Pedang Jie Yan menembus tubuh binatang roh tersebut, bila itu juga langsung menembus leher binatang roh lainnya yang menyerang temannya sendiri yang dibuat oleh Jie Yan menjadi tameng hidup. Melihat semua binatang roh semakin liar karena mencium bau darah kawanannya, Jie Yan tidak mau membuang waktu lagi karena tua bahwa ratusan binatang roh lainnya hendak mencapai lokasi tempat itu. Ia menduga bahwa Xiao Zia akan kesulitan jika mencoba melawan mereka semua seorang diri. Seni rahasia, kabut ungu teleportasi. Bush. Tempat dalam ruang lingkup lebih 10 meter pun ditutupi oleh kabut ungu yang menutupi pandangan para binatang roh. Ketika binatang roh mencoba untuk menghapus semua kabut ungu menggunakan niat pedang, Jie Yan langsung bereaksi terlebih dahulu. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing! 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 Dalam sekejap, Jie Yan langsung menebas lebih dari 10 kali sambil terus berpindah di dalam kabut ungu. Tentu ia melakukan hal itu karena kabut ungu itu bisa disebut sebagai domain khusus untuk garis darahnya. Wush! Saat kabut ungu lenyap, sosok Jie Yan terlihat dengan posisi berjongkok, seperti baru saja selesai mengayunkan pedangnya. Jeres! Darah yang sangat banyak muncrat ke udara. Darah itu berasal dari para binatang roh yang tampak membeku di tempat, karena leher mereka semua dipenggal oleh Jie Yan. Cukup lama untuk membereskan mereka semua. Gumam Jie Yan saat memperbaiki postur tubuhnya lalu menatap ke arah semua binatang roh yang perlahan tumbang. Namun, ketika Jie Yan ingin memeriksa lebih cermat terhadap mayat binatang roh tersebut, ia menaikkan sedikit alisnya karena merasakan bahwa banyak niat pedang yang perlahan merasap ke dalam pedang yang ada di tangannya. Tentu hal ini membuat Jie Yan terkejut karena niat pedang itu disalurkan kepadanya dan memperdalam pemahamannya terhadap niat pedang. Ia langsung menatap ke arah sumber tersebut dan menemukan bahwa itu berasal dari semangat niat pedang yang telah dihabisi oleh Xia Yuer. Apakah itu hanya perasaanku saja? Jika benar, maka ini juga merupakan kesempatan yang bagus. Batin Jie Yan karena merasakan pemahamannya terhadap niat pedang naik sedikit.
Ia mencoba mengaliri pedangnya dengan niat pedang dan apa yang ia rasakan memang nyata. Menggunakan mata dewa, ia dapat membedakan antara niat pedangnya saat ini dengan sebelumnya. Jieyan, mereka tidak kuat sama sekali. Apakah kita akan menjelajahi tempat ini untuk mencari musuh yang lebih kuat? Tanya Xia Yuer saat dia terbang mendekat ke arah Jieyan. Jieyan tersadar dari lamunannya. Namun, sebelum ia menjawab, ia menerima pesan telepati dari Xiao Zia yang membuat wajahnya berubah menjadi serius. Yuer, ayo pergi. Di sana ada ratusan binatang roh yang telah bertarung melawan Zia. Ucap Jieyan dan ia langsung bergegas bergerak ke arah tempat Xiao Zia berada. Ratusan. Wanita sialan. Kenapa dia tidak membagi kesenangan itu sedari awal dan hanya menikmatinya seorang diri? Xia Yuer sangat marah ketika mendengar tentang ratusan musuh. Ia pun langsung terbang dengan kecepatan penuhnya mengikuti Jieyan karena ia ingin bersaing dengan Xiao Zia untuk menentukan yang terkuat dengan cara siapa yang akan membunuh musuh paling banyak. Episode sebelumnya. Sosok misterius. Episode berikutnya. Melawan segerombolan binatang roh. Bintang Tianyu. Makam pedang kematian. Di sisi lain di makam pedang kematian, Xiao Zia sedang melancarkan serangan menggunakan teknik formasi miliknya ke arah ratusan binatang roh yang tampak menerjang ke arahnya seperti binatang buas tanpa akal sehat. Formasi kematian. Hutan tulang kematian. Dung. Lingkaran formasi yang cukup besar tercipta. Di saat itu juga, tulang yang tajam keluar dari dalam tanah mencoba menusuk banyak binatang roh yang bergerak secara membabi buta. Jelep, jelep, terang, terang. Lebih dari 10 binatang roh tewas. Banyak dari mereka yang secara refleks menepis tulang-tulang tersebut dengan pedang yang mereka pegang. Puluhan binatang roh menerjang ke arah Xiao Zia dari semua arah, mengayunkan senjata masing-masing, mencoba membelah Xiao Zia dengan niat pedang yang mereka kuasai masing-masing. Menatap hal itu, Xiao Zia tetap tenang. Walaupun ia tahu sangat sulit membereskan semua binatang roh itu, ia yakin dengan kemampuannya sendiri bahwa ia tidak akan mungkin dikalahkan. Apa yang dipikirkan olehnya saat ini adalah aura supremasi yang mirip dengan milik Jieyan untuk mengendalikan semua binatang roh tersebut. Formasi kematian. Roh perisai kematian. Wush. Di sekitar Xiao Zia, beberapa sosok muncul mengelilinginya, memegang perisai dan langsung mengangkat ke arah atas sedikit mencoba menahan semua tebasan yang dilancarkan ke arah Xiao Zia. Terang, 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 bush. Niat pedang dan konsep kematian meledak ke segala arah. Perisai yang digunakan oleh Xiao Zia memiliki banyak retakan tetapi tidak dapat ditembus oleh serangan para binatang roh. Kilatan tertentu terlihat di mata Xiao Zia saat lingkaran formasi muncul tepat di bawah kakinya. Formasi kematian. Mode Dewi Kematian. Saat lingkaran formasi naik ke atas-atas seperti sebuah cincin di tubuh Xiao Zia, pakaian tambahan terlihat, bercampur dengan naiknya level kekuatannya. Zep. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Xiao Zia melesat lalu mengayunkan lengannya. Di saat itu juga, sabit hitam dengan dua bilah serta tongkat panjang muncul. Formasi kematian. Tebasan kematian. Siang. Jres.
Xiao Zia melewati kerumunan binatang roh lalu mendarat dengan posisi selesai melakukan serangan. Beberapa binatang roh terpenggal dalam sekejap. Ruang bekas tebasan Xiao Zia tampak berdenyut, mengeluarkan aura kematian yang cukup ekstrim. Para binatang roh marah melihat hal itu. Tetapi ketika mereka hendak menyerang lagi, Xiao Zia memiringkan sedikit kepalanya, menatap mereka semua dengan matanya dengan sangat tajam sedikit menyipit. Dek, dek. Para binatang roh secara naluriah berhenti di tempat karena merasakan ancaman kematian hanya dari pandangan intimidasi yang dibuat oleh Xiao Zia. Xiao Zia memang mengeluarkan niat membunuh terkuat yang ia miliki. Sudah pasti makhluk manapun akan merasakan ketakutan karena memang benar bahwa Xiao Zia telah membunuh makhluk tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan gelar roh Dewi Kematian. Akhirnya kalian tiba. Cukup merepotkan melawan mereka semua seorang diri. Gumam Xiao Zia dengan senyum kecil di wajahnya. Di saat itu juga, ia pun langsung mengayunkan sabitnya sekali lagi ke arah permukaan tanah. Jelek. Formasi kematian. Dunia kematian. Dung. Semua tempat langsung berubah drastis karena Xiao Zia menggunakan kemampuan domain untuk melemahkan mereka semua. Alasan ia tidak menggunakannya sedari tadi, itu dikarenakan saat ini ia sudah menggunakan ki abadi. Untuk membuka domain dengan sedikit ki, ia akan sangat cepat kelelahan. Wanita sialan. Apakah kau mencoba unjuk gigi dengan melawan mereka semua sendirian? Xia Yuer yang tiba, berkata dengan nada marah. Ia pun menyatukan kedua telapak tangannya lalu lingkaran formasi tercipta di langit-langit goa bawah tanah yang cukup tinggi. Formasi cahaya. Telapak tangan cahaya Buddha. Dung. Buddha yang cukup besar tercipta di udara lalu mengayunkan telapak tangannya ke arah kerumunan binatang roh yang membeku sesaat karena intimidasi dari niat membunuh Xiao Zia. Sedangkan untuk Jieyan, ia berdiri di atas batu yang cukup besar menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan kosong karena tampaknya dia marah karena Xiao Zia melawan banyak musuh seorang diri. Para binatang roh tampak lebih marah ketika sadar dari ketakutan sesaat. Mereka langsung mengayunkan pedang ke arah langit tanpa rasa takut sama sekali. Sraing, 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 blar. Ledakan besar terjadi saat serangan Xia Yuer dan para binatang roh bentrok di udara. Jieyan menatap hal itu dengan mata menyipit. Apa yang ia pikirkan saat ini adalah apa yang ia lihat sebelumnya, yaitu ketika Xiao Zia mengeluarkan niat membunuh yang cukup ekstrim dan para binatang roh tampak ketakutan. Seliar apapun mereka, tetap saja mereka masih memiliki rasa takut di hatinya. Dan itu disebabkan oleh pemimpin mereka sendiri yang membuat semua binatang roh tersebut mengembangkan rasa takut itu sendiri. Gumam Jieyan dengan senyum kecil di wajahnya. Yuer, Zia, habisi mereka semua dengan satu serangan saat aku memberikan tekanan kepada mereka. Jieyan mengirim telepati kepada Xiao Zia dan Xia Yuer saat ledakan akibat bentrokan teknik Xia Yuer dan para binatang roh belum pudar. Xia Yuer dan Xiao Zia yang menerima pesan itu pun langsung membuat persiapan melancarkan serangan skala besar dan kuat untuk menghabisi semua binatang roh hanya dengan satu serangan saja.
Kalian semua akan mati di sini. Ucap Jieyan saat Ki Raja meledak dari tubuhnya, mencoba menekan semua binatang roh yang ada di sana. Supremasi Dewa Binatang Buas. Campuran antara teknik eksklusif garis darah naga hitam kehancuran dan Ki Raja, membuat tekanan yang dihasilkan oleh Jieyan semakin besar. Wush! Debu perlahan menebar ke segala arah. Para binatang roh yang awalnya tampak liar, langsung mencengkram erat kepalanya masing-masing. Teriakan kesakitan terdengar dari semua binatang roh tersebut. Ini membuat semua binatang roh tidak akan mampu melawan kecuali pemimpin mereka menggunakan kemampuan yang mirip dengan Jieyan untuk menekan Ki Raja dan teknik supremasi Dewa Binatang Buas. Di kejauhan, sosok yang menjadi pemimpin binatang roh tentu saja mengetahui apa yang terjadi. Dia pun langsung menggunakan teknik supremasi miliknya untuk membatalkan tekanan yang diberikan oleh Jieyan kepada semua bawahannya. Tetapi, sebelum kemampuan itu menekan kemampuan milik Jieyan, Xiao Zia dan Xia Yuer yang telah mempersiapkan teknik formasi sebelumnya pun langsung menyerang ke arah para binatang roh yang masih berteriak kesakitan di permukaan tanah. Formasi cahaya. 1000 pedang cahaya. Formasi alam. Pohon kehidupan. Formasi kematian. Tangan roh kematian. Formasi pembantaian. Pasukan pembantaian. Dung, dung. Lingkaran formasi besar berlapis-lapis tercipta di tempat tersebut. Apa yang muncul pertama kali adalah pohon besar yang meledakkan banyak akar lalu meliliti semua binatang roh, menyerap vitalis mereka. Dan di saat itu juga, tangan-tangan hitam memegang erat para binatang roh, mencoba membawa mereka ke dalam kematian. Hal ini membuat semua binatang roh tidak mampu melawan lagi. Dan di saat itu juga, ribuan pedang cahaya bersamaan dengan sosok kabur yang cukup banyak muncul. Pedang-pedang cahaya tersebut langsung menusuk semua binatang roh tersebut lalu sosok buram aneh yang memegang tombak bergerak dengan kecepatan tinggi ke banyak arah acak sambil mengayunkan tombak mereka. Jilep, jilep, jilep. Darah yang sangat banyak berceceran di banyak tempat. Hal itu disaksikan oleh Jieyan dengan senyum kecil di wajahnya karena dengan kerja sama mereka bertiga, ia yakin bahwa tidak akan ada binatang roh yang mampu lolos dari cengkraman kematian. Di tempat lainnya, sosok yang menjadi pemimpin binatang roh itu pun terkejut karena ia memiliki koneksi dengan semua bawahannya. Ia tidak menyangka mereka semua akan tewas dalam waktu hampir bersamaan. Bajingan. Siapapun kalian, kalian harus membayarnya karena menghancurkan jerih payah yang aku lakukan selama ini. Sosok tersebut meraung keras ke arah kejauhan. Ki Raja berwarna hijau bercampur emas meledak ke tempat yang sangat jauh. Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia langsung menatap ke arah sumber ledakan yang tidak lain adalah Ki Raja tersebut dengan tatapan sangat serius. Ki Raja. Siapa dia? Ki Raja ini cukup tinggi. Siapapun pemiliknya pastilah seseorang yang sangat mengerikan. Dia juga mampu mengendalikan banyak binatang roh. Ucap Jieyan dengan mata menyusut tajam. Ia tahu bahwa jika ia bertarung secara langsung dengan sosok seperti itu,
Ia tidak yakin bisa bertarungnya dengan seimbang apalagi menang jika pertarungan 1 lawan 1. Ini juga dikarenakan di Ki Raja yang meledak itu. Jie Yan merasakan tingkat kultivasi sosok tersebut yang telah mencapai tingkat emas abadi tahap akhir, mendekati tahap puncak. Episode sebelumnya, awal pertarungan dengan binatang roh dan semangat niat pedang. Episode berikutnya, mantan tetua agung sekte pedang.